Gila sih, di saat jutaan supporter Indonesia masih bermimpi melihat Garuda tampil di Piala Dunia, ternyata ada satu pemain dari Liga Super Indonesia yang akan berlaga di panggung terbesar dunia. Dialah Pans Putros, pemain Persib Bandung yang memperkuat timnas Irak di gelaran turnamen 4 tahunan yang paling bergengsi ini. Dan tanpa banyak disadari, kehadiran Putros di Piala Dunia bukan cuma kebanggaan bagi Irak, tetapi juga menjadi keuntungan besar bagi Persib. Pertanyaannya, seberapa besar manfaat yang akan didapat Maung Bandung dari momen bersejarah ini? Nah, itu dia. Yuk kita bahas sampai tuntas. Teman-teman, Piala Dunia 2026 resmi dimulai. Pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan menjadi partai pembuka turnamen terbesar sepak bola dunia ini. Mungkin hype Pildun tahun ini belum benar-benar terasa seperti hype Piala Dunia sebelumnya. Malah banyak masalah ya kan, dari pemain yang diinterogasi oleh otoritas setempat yang sampai berjam-jam hingga wasit berlisensi FIFA tidak diizinkan masuk ke Amerika. Tapi apapun kondisinya, Piala Dunia tetaplah turnamen yang paling prestisius di dunia sepak bola. Turnamen yang ditonton miliaran pasang mata. Turnamen yang bisa mengubah karir seorang pemain hanya dalam hitungan pertandingan. Dan sekarang Persib Bandung punya keterkaitan langsung dengan event sebesar ini. Putros memang membela tim nasional Irak, tetapi statusnya saat ini adalah pemain Persib Bandung. Betul nggak kira-kira Boboto? Apakah Putros masih pemain Persib? Kalau aku lihat di Transfermarkt, kontraknya itu habis per tanggal 31 Mei 2026. Coba kalian komen dulu di bawah mengenai statusnya Putros ini. Jadi itu artinya ketika namanya muncul di daftar skuad timnas Irak, otomatis nama Persib ikut terbawa ke panggung global. Mungkin bagi sebagian orang itu terlihat sederhana, tapi dalam dunia sepak bola modern, ini sangat luar biasa. Karena setiap kali FIFA menampilkan profil pemain, setiap kali media internasional membahas skuad Irak, setiap kali statistik pemain ditampilkan, nama klub asal pemain juga ikut disebut. Bayangkan nih teman-teman, ada jutaan penonton dari berbagai negara yang mungkin sebelumnya tidak pernah mendengar nama Persib Bandung. Namun melalui Putros, mereka mulai mengenal bahwa ada klub besar dari Indonesia yang menjadi tempat bermain salah satu pemain Piala Dunia. Ini adalah promosi yang tidak bisa dibeli dengan harga murah. Kalau kita jujur ya teman-teman, selama ini sepak bola Indonesia masih dianggap sebagai kompetisi yang belum terlalu diperhitungkan di level global. Betul nggak kira-kira? Liga Indonesia memang memiliki basis supporter yang luar biasa besar. Tetapi dari sisi exposure internasional masih kalah dibanding liga-liga Asia lainnya. Nah, kehadiran Putros di Piala Dunia tahun ini sedikit demi sedikit mengubah persepsi tersebut. Karena dunia akan melihat bahwa pemain tim nasional yang tampil di Pildun ternyata ada yang bermain di Liga Indonesia gitu loh teman-teman. Dan klub yang menaunginya adalah Persib Bandung. Ini bukan sekedar kebanggaan, ini adalah validasi. Validasi bahwa Liga Super Indonesia mulai mampu menjadi destinasi bagi pemain-pemain yang berkualitas tinggi. Seperti kita ketahui bersama, timnas Irak bergabung atau tergabung di grup I bersama Prancis sebagai runner up di Piala Dunia edisi sebelumnya. Ada juga di situ Norwegia dan Senegal. Wah, kalau apa ya? Kalau Putros mendapatkan menit bermain, dia pasti duel melawan Mbappe, Olise ataupun berhadapan dengan Haaland ya kan. Begitu juga dia harus menghadapi Sadio Mane dan lain-lain. Ngeri banget nih grup ini teman-teman. Lawannya gacor semua ya kan. Itu manfaat pertama.
Manfaat berikutnya tak kalah penting adalah bonus besar dari FIFA. Jaminan yang pasti diberikan FIFA karena mereka ada yang namanya program Club Benefits Program. Program yang memberikan kompensasi kepada klub yang melepas pemainnya untuk mewakili negaranya bermain di Piala Dunia. Dan kompensasi ini pasti akan didapatkan. Nggak ada perbedaan dari segi kualitas pemain, dari segi kontribusi, dan dari segi menit bermain. Itu nggak ada. Semuanya sama tanpa terkecuali diberikan kompensasi yang sama rata. Besaran kompensasi itu mencapai lebih kurang 3,9 M loh. Wow, itu gede banget ya kan. Gimana cara ngitungnya Bang? Dihitung berapa hari Putros bersama tim nasional Irak ya kan dari persiapan sampai laga terakhir mereka di Piala Dunia. Perharinya itu sekitar 11.000 US dollar. Hitunglah berapa hari dia di sana ya kan. Mungkin juga lebih dari 3,9 M yang akan didapatkan Persib. Nggak ngapa-ngapain loh. Diam-diam baik yang tanding cuma satu pemainnya tapi dapat duit sebesar itu. Wah, ini namanya rezeki anak soleh. Bak dorian runtuh kan. Klub Indonesia lain mana ada kayak gitu. Manfaat lain yang didapat Persib dari keikutsertaan Putros di Piala Dunia adalah peningkatan citra klub. Dalam sepak bola modern, reputasi sangat penting, teman-teman. Ketika sebuah klub memiliki pemain yang berlaga di Piala Dunia, otomatis daya tarik klub tersebut meningkat. Bukan hanya untuk supporter, tetapi juga untuk sponsor, investor, hingga pemain-pemain lain yang sedang mencari klub baru. Coba kalian bayangkan posisi Persib sekarang, teman-teman. Mereka bisa mengatakan bahwa salah satu pemain mereka tampil di Piala Dunia 2026. Kalimat itu memang sederhana sekali, tapi dampaknya luar biasa. Dan cuma Persib yang bisa. Karena tidak semua klub dari Asia Tenggara bisa mengklaim hal yang sama. Hanya ada 4 klub dari ASEAN, maksudnya Asia Tenggara ya, yang mengirim pemainnya ke Piala Dunia, yaitu Port FC, Selangor FC, Terengganu FC, dan terakhir tentunya Persib Bandung. Ada satu manfaat lain yang mungkin jarang dibahas, teman-teman. Apa itu, Bang? Efek psikologis bagi pemain Persib sendiri. Ketika mereka berlatih dan bermain bersama seorang peserta atau yang pernah main di Piala Dunia, standar kompetitif otomatis meningkat. Pemain muda Persib bisa belajar langsung dari pengalaman Putros. Mereka bisa melihat bagaimana seorang pemain internasional mempersiapkan diri untuk level tertinggi. Hal-hal seperti ini seringkali tidak terlihat di statistik, tapi dampaknya itu sangat besar dalam jangka panjang. Budaya profesional akan semakin kuat, mental juara akan semakin tumbuh, dan kualitas tim secara keseluruhan bisa ikut terdorong naik. Itu yang paling penting menurut aku, teman-teman. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Persib memang sudah menjadi salah satu klub paling menarik di Asia Tenggara. Udah mendunia nih Maung Bandung, teman-teman. Sebelum ini Persib dapat ucapan selamat langsung dari Presiden FIFA ya kan. Itu semua tidak terlepas dari prestasi luar biasa yang diraih, dukungan yang menyala dari supporter penatiknya. Stadionnya cukup megah, atmosfernya luar biasa, manajemen yang sangat profesional. Nah, sekarang ditambah lagi dengan fakta bahwa pemain Persib tampil di Piala Dunia. Ini menjadi pesan yang kuat bagi pemain asing lain, bahwa bermain di Indonesia bukan lagi langkah mundur, justru bisa menjadi panggung untuk tetap eksis di level internasional. Yang menarik sebenarnya bukan hanya soal Putros, teman-teman, tetapi simbol yang dibawa oleh kehadirannya. Ia menunjukkan bahwa jarak antara sepak bola Indonesia dan sepak bola dunia mulai berlahan menyempit gitu kan. Memang kita belum mengirim timnas Indonesia ke Piala Dunia edisi kali ini. Memang masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tetapi setidaknya sekarang ada satu bukti nyata bahwa nama klub Indonesia sudah mulai
muncul di panggung terbesar sepak bola dunia. Dan itu adalah langkah kecil yang bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Siapa tahu ya kan, beberapa tahun ke depan bukan hanya satu tim, bukan hanya satu klub, tetapi timnas kita tampil di event sebesar Piala Dunia. Jadi teman-teman, ketika kalian menonton Piala Dunia tahun ini dan melihat Putros mengenakan seragam Irak, ingat satu hal, di balik nama pemain itu ada nama Persib Bandung yang ikut terbawa ke panggung dunia. Sebuah pencapaian yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian supporter lainnya, tetapi sesungguhnya sangat bersejarah. Karena untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 ada keterlibatan langsung dari klub Indonesia melalui salah satu pemainnya. Dan manfaatnya bukan hanya kebanggaan, tapi dari exposure global, bonus besar, peningkatan reputasi klub, daya tarik sponsor, hingga pengakuan internasional terhadap Liga Indonesia. Semuanya bisa menjadi keuntungan bagi Persib Bandung. Kini pertanyaannya untuk kalian Boboto, apakah Frans Putros mampu membawa Irak melangkah jauh di Piala Dunia 2026 dan mampukah momen ini menjadi awal semakin banyak pemain Liga Indonesia tampil di panggung sepak bola terbesar dunia? Kasih komentarnya barudak. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.